Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini perkenalkan saya, Letnan Kolonel Abdullah, alumni STM Negeri Pembangunan Jakarta, lulus tahun 92. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa berbagi sharing informasi tentang kepemimpinan. Kalau kita lihat dari banyak literatur berbicara tentang kepemimpinan, ada banyak sekali definisi tentang kepemimpinan. Di antaranya adalah mulai dari firman Tuhan, hadis Nabi maupun buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Dalam kitab suci dijelaskan bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan untuk sebagai khalifah fil ardh atau wakil Tuhan di bumi ini, untuk mengelola supaya kita bisa hidup dengan baik, dengan layak di muka bumi ini dalam rangka mengumpulkan pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Kemudian sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kalau merujuk kepada pendapat para ahli, diantaranya adalah Kartono, kemudian ada juga Sondag Siagian, ada juga George Terry, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai tujuan. Nah, jadi kepemimpinan itu intinya ada dalam pengaruh. Hanya saja selama ini mungkin kita sering mendengar ada satu paradigma yang keliru tentang kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu diartikan hanya bicara soal kekuasaan, sehingga orang berebut mencari kekuasaan, menduduki kekuasaan dengan segala macam cara, yang ujung-ujungnya tentu saja dapat merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain. Adapun dari beberapa kondisi, kita mengenal paling tidak 3 macam tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter, di mana kepemimpinan otoriter ini digunakan oleh para pemimpin yang biasanya ingin memaksakan kehendaknya. Jadi kepada bawahannya sistem doktrinisasi, laksanakan, kerjakan, tidak ada saran masukan. Nah, otoriter. Yang kedua adalah demokratis. Kalau demokratis ini jenis kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan pesan, saran, dan masukan. Kemudian yang ketiga ada juga tipe kepemimpinan yang persuasif, pendekatan. Yang persuasif ini biasanya dilakukan oleh sebuah organisasi yang anggotanya adalah biasanya teman, rekan, sejawat yang selevel. Sehingga tidak ada istilah perintah atau apa. Jadi lebih kepada pendekatan secara pribadi. Nah, itu contoh-contoh atau tipe-tipe yang bicara tentang kepemimpinan. Dr. Ari Ginanjar di dalam bukunya menuliskan, untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang ideal, paling tidak seseorang itu harus bisa melewati 5 tingkat tangga kepemimpinan. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu harus dicintai oleh bawahannya. Dicintai dalam arti bahwa seorang pemimpin harus mempunyai rasa, emosionalnya main. Jadi dia mengetahui bagaimana suasana kebatinan, kejiwaan dari anak buahnya. Apakah dia sedang senang, ataukah dia sedang sedih, atau mungkin sedang galau. Nah, seorang pemimpin datang, hadir, mendekat untuk bisa mengetahui keadaan jiwanya. Sehingga dalam menyampaikan perintah atau tugas ataupun tujuan dengan mudah diterima oleh bawahan. Yang kedua adalah tingkat tangga yang kedua adalah seorang pemimpin harus dipercaya. Berbicara tentang kepercayaan, ada satu hukum atau ketentuan bahwa dengan kita selalu memberikan kepuasan kepada orang lain, orang akan percaya kepada kita. Kemudian juga seseorang pemimpin untuk supaya bisa dipercaya, dia harus mempunyai jiwa suatu integritas yang tinggi, yaitu apa yang dia ucapkan itu yang dilakukan.
Seringkali kita melihat, mendengar pemimpin yang dia mengatakan apa, sementara perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, kondisi ini tentu saja akan menurunkan kepercayaan dari bawahan yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, yaitu kepemimpinan yang punya kepribadian. Nah, seorang pemimpin yang punya kepribadian, dia akan memimpin dirinya sendiri, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk memberi contoh. Dia mencontohkan, mempunyai kepribadian yang kuat. Dia selalu menjalankan sesuatu dengan ketentuan, baik norma adat, agama, hukum, dan sebagainya. Sehingga kepribadian itu jelas dan tidak membuat bingung bawahannya. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan yang bisa membimbing. Pemimpin yang baik adalah dia bisa membimbing bawahannya untuk menyampaikan tugas-tugas secara rinci, secara detail, sehingga bawahan tidak pusing, tidak bingung apa yang harus dilakukan. Siapa berbuat apanya jelas. Nah, dengan demikian, dan dia sebagai seorang pemimpin siap untuk menerima pertanyaan jika bawahan masih terdapat kebingungan di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kelima, tingkat kepemimpinan, yaitu pemimpin yang abadi. Nah, berbicara tentang pemimpin yang abadi, karena kita sering melihat, sering mendengar bahwa kepemimpinan seorang itu berlaku hanya pada kurun waktu tertentu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena rata-rata mereka itu tidak berdasar kepada naluri yang benar, cenderung kepada emosi, cenderung kepada memaksakan kehendak. Nah, seorang pemimpin yang abadi, dia akan menyiapkan kader, kemudian dia menyampaikan tujuan, kemudian dia menyampaikan perencanaan, itu sesuai dengan naluri, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, jangan lupa, untuk bisa menjadi pemimpin yang abadi juga kita harus menyiapkan kader untuk meneruskan apa yang kita sampaikan, apa juga yang kita perintahkan. Jadi 5 tingkat tangga kepemimpinan ini yang perlu adik-adik ketahui, syukur bisa dilaksanakan. Selamat ber-PKL, terus perbaiki diri, jadilah yang terbaik minimal untuk diri sendiri. Kalau tidak bisa berprestasi, janganlah buat pelanggaran. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.